Presiden Joko Widodo menjadi tamu kehormatan sekaligus pembicara dalam Lustrum ke-8 Universitas 11 Maret di Solo, Jawa Tengah. Selain berbicara mengenai persaingan global, Jokowi juga membanggakan dirinya sebagai kakek di usia muda. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Eko Prima dari Solo, Jawa Tengah. Eko, apa saja yang menjadi sorotan Presiden dalam pidatonya di kuliah umum kali ini? Ya, Sumi, ada sejumlah poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat mengisi kuliah umum di Universitas Surakarta pada hari ini. Namun sebelum memulai kuliah umum tersebut, Presiden Joko Widodo sempat berkelakar karena dirinya terlalu muda untuk menjadi seorang kakek. Hal itu dianggap menjadi bahan tertawaan atau tertawa para akademisi yang hadir pada hari ini. Namun dalam pidato atau mengisi kuliah umum tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan ada 2 poin yang harus menjadi tantangan oleh para akademisi dan juga universitas. Antara lain, Sumi, bagaimana universitas terlibat dalam menjawab tantangan dunia. Seperti diprediksi pada tahun 2043, nantinya tantangan dunia, penduduk dunia akan meningkat, jumlah penduduk dunia akan meningkat drastis, yakni sebanyak 12,3 miliar orang. Dan ini sendiri tentu saja dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia, nantinya akan bertambah juga jumlah kebutuhan, yakni kebutuhan pangan dan juga energi. Ini menjadi poin khusus oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana universitas dan juga para akademisi juga terlibat langsung dalam perkembangan tersebut. Dari segi pemerintah sendiri juga telah memperkuat dengan memperbanyak sejumlah pembangunan infrastruktur, mulai dari timur Indonesia. Tidak hanya pembangunan, tidak hanya di Java sentris saja, tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di bagian timur Indonesia dan juga mulai di bagian barat Indonesia. Pembangunan juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dengan memangkas sejumlah perizinan-perizinan yang dianggap lama, seperti waktu bongkar muat yang biasanya hampir mencapai 1 minggu atau 10 hari, kini dipangkas menjadi 3 hingga 4 hari. Dan Presiden Joko Widodo juga menekankan bagaimana petrol yang selama ini dianggap menjadi benalu di negara, saat ini juga telah dipangkas. Kenapa sejak dulu tidak harus menggunakan petrol untuk membeli minyak, padahal bisa dari antar negara hingga ke negara lain. Dan inilah meskipun banyak tantangan yang dianggap oleh Presiden Joko Widodo, namun ini seharusnya bisa untuk menjawab tantangan Indonesia ke depannya dalam menjawab tantangan dunia. Tadi Presiden Joko Widodo juga menegaskan dalam kuliah umumnya bagaimana mahasiswa sendiri seharusnya dalam pengembangan riset dan juga keilmuannya juga menekankan bagaimana kebutuhan oleh masyarakat sendiri, terutama dalam mengembangkan riset yang menguntungkan kepada masyarakat. Kita tahu Jawa Tengah sendiri dari 15 kabupaten kotanya masih dalam standar kemiskinan. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Dan Ganjar tadi juga menyampaikan diharapkan Universitas Surakarta atau Universitas Negeri Solo saat ini mampu berkontribusi langsung untuk meningkatkan atau mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Dan Sumi, informasi selengkapnya, saat ini Presiden Joko Widodo tengah melakukan kunjungan atau melakukan sidak langsung di Bulog yang ada di Solo ini. Dan rencananya setelah ini Presiden Joko Widodo akan melakukan sholat Jumat dan nantinya juga akan melanjutkan kunjungan kerjanya di Karanganyar atau melihat bendungan di Karanganyar. Untuk sementara demikian, Sumi, laporan kami dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih Eko Primandani untuk informasinya. Nah, kembali di Prime News, saya akan ke Pak Enggar lagi. Pak Enggar masih bersama kami, Pak? Ya, masih. Pak Enggar, kalau skenarionya Ahok maju melalui jalur independen dengan dukungan warga Jakarta, KTP begitu, dan juga dengan dukungan Nasdem saja, melawan partai-partai politik besar dengan sosok-sosok yang sudah mereka poles begitu dan mesin-mesin politiknya, Anda optimistis Ahok masih bisa memenangkan lagi pilkada, Pak? Kami yakin, dan kami ini sekarang terus terang lebih berpikir atau sudah berpikir bagaimana memenangkan Ahok. Tidak lagi berpikir mengenai persyaratan untuk Ahok maju. Karena kami yakin betul teman Ahok itu melakukannya sangat profesional, mereka sangat luar biasa, semangatnya sangat besar sekali, dan lagi ditambah dengan tim yang kami bentuk di seluruh jajaran DPW DKI, saling bahu-membahu, kemudian kita di beberapa posko yang kita lakukan juga responsnya baik. Kami sekarang sedang memikirkan bersama dengan teman Ahok, tim yang ada,
untuk kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana memenangkan pilkada untuk kepentingan Tapi Ahok syarat untuk maju juga berat karena Pak Ahok meminta 1 juta KTP dan sekarang nama Pak Heru masuk, ini artinya harus ada formulir baru yang memuat nama Ahok dengan Pak Heru dan ini harus memulai dari awal lagi. Ya, itulah kenapa Ahok harus memutuskan waktu yang singkat karena untuk mengejar itu tidak mudah. Tetapi dengan kinerja yang ada, kami bahkan menargetkan lebih dari 1 juta. Untuk mencapai 1 juta, sampai dengan nanti tidak sulit, tetapi bukan juga mudah. Baik. Inilah yang akan kita lakukan bersama dengan tim, dengan teman Ahok. Saya akan ke 1 juta, insya Allah kami akan capai. Baik, saya akan ke Mas Singgih. Mas Singgih, kenapa sih seolah-olah teman Ahok khawatir bila Ahok nanti maju melalui parpol? Iya, dibilang khawatir sekali, karena Ahok kebetulan nggak punya partai pada saat kita mengumpulkan KTP dukungan. Masyarakat cinta sekali nih dengan Ahok. Terus bagaimana caranya? Akhirnya kita majukan lewat jalur perseorangan atau independen. Tadi Mas Arya bilang. Ada apa dengan parpol? Kami sama sekali tidak anti partai sama sekali. Tapi kami juga menerima informasi dari masyarakat bahwa Mas hati-hati dengan intrik partai politik. Mereka bahasanya seperti itu. Jadi kami menerima sekali. Biasanya kami takut dikerjain, kami takut Pak Ahok nanti dikerjain di belakangan. Makanya kami sudah siapkan kendaraannya sekarang. Anda melihat PDIP nanti mau ngerjain nggak? Saya tidak tahu. Mas, PDIP mau ngerjain nggak? Ini bukan masalah. Ini Pak Jokowi dianggap petugas partai loh, Mas. Nanti Ahok kalau petugas partai lagi gimana dong? Iya, kalau tugas menjalankan ideologi Pancasila nggak masalah kan. Jadi tidak masalah kerja mengerjain ya. Ini bicara negara, bicara pemerintahan, bicara mentradisikan suatu proses bagaimana melibatkan rakyat di dalam membentuk pemerintahan dan tidak hanya memenangkan tapi juga mengawal jalannya pemerintahan selama 5 tahun. Jadi saya tidak terlalu resisten kawan-kawan yang menyebut kawan Ahok, tapi juga jangan jumawa lah ya, jangan terlalu sombong gitu ya. Ada satu proses sebelum kawan-kawan ini tampil sebagai teman Ahok. Ini teman Ahok dikatain sombong gimana? Ya bukan sombong kan, karena jangan terlalu jumawa, karena saya melihat di sosmed sudah melakukan bentuk-bentuk kampanye yang kurang tapi mereka wise. Sudah 770 gambar partai, ribu. mohon maaf ya, gambar partai ditimpe, untuk apa? Jadi saya apresiasi. Mas Arya, tapi mereka sudah mengumpulkan KTP 770.000 dari syarat 532.000. Itu sesuatu schooling politik buat saya ya. Itu suatu dinamika. Tadi Mas Ikrar mengatakan undang-undang tidak melarang, tapi bahwa di dalam undang-undang dikatakan bahwa pengusung pilkada juga adalah partai politik, di mana di dalam kita mengusung itu selalu ada hal-hal yang menjadikan target-target capaian yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Bahwa sekarang seolah-olah partai itu mengganggu, oh silakan buka. Di mana kita mengganggu dalam jalannya pemerintahan Ahok? Tidak ada. Baik. Tetapi seolah-olah ini diimajinasikan, seolah-olah memanfaatkan mungkin persepsi publik yang melihat partai ini begitu buruk. Tapi by product kita nyalonkan dari boro-boro jadi gubernur, jadi presiden dari wali kota. Mas Arya, Nasdem partai mendukung Ahok melalui independen tanpa syarat. Kenapa PDIP tidak mengikuti jejak itu? PDI mempunyai suatu tradisi, aturan, cara di dalam mendewasakan kader-kader, bukan hanya sebagai gubernur, kader-kader di tingkat kelurahan, tingkat desa ya. Ini kita harus apresiasi. Dia orang-orang yang sekedar jadi tukang becak, jadi supir ojek, kan ingin juga dihargai bahwa aku juga ikut membuat, mencalonkan dengan mekanisme. Kader-kader PDI Perjuangannya ada yang sekedar tukang pikul sampah. Baik, ya. Nah, saya coba. yang semacam ini jangan dinegasikan seolah-olah langsung elit yang berbuat. Ini tidak mendidik di dalam proses demokrasi kepartian dan demokrasi secara keseluruhan. Saya akan ke Pak Enggar lagi. Pak Enggar, ini Anda melihat keputusan dari PDIP untuk ada mekanisme sendiri dalam mendukung, sementara Nasdem tanpa syarat langsung mendukung. Anda melihat seperti apa, Pak Enggar? Ya, tentu PDIP seperti yang disampaikan oleh Mas Arya Bima memiliki mekanisme tersendiri. Kami juga memiliki mekanisme tersendiri. Sama halnya pada waktu Pilpres yang lalu, kami segera mengambil keputusan, Ketua Umum pada waktu itu langsung mengambil keputusan memberikan dukungan kepada Pak Jokowi JK dengan tanpa syarat. Nah, itu adalah sesuatu yang memang di dalam internal kami, keputusan itu atau mekanisme partai masing-masing tentu berbeda. Nah, kita hormatin mekanisme partai atau mekanisme yang ada di PDIP, tetapi sebaliknya juga kami memiliki mekanisme sendiri, kami memiliki judgement dan penilaian tersendiri
Kemudian kami mengambil keputusan itu dengan penuh kesadaran. Baik. Dan dengan penuh pertimbangan yang masak dari sisi kami. Pak Enggar akan lebih nyaman mana apabila PDIP mengusung Ahok dan Ahok mau, atau Ahok seperti sekarang independen dengan dukungan Nasdem, atau Ahok independen dengan dukungan Nasdem dan PDIP, Pak? Ya gini, itu semua terpulang pada Ahok, terpulang pada penilaiannya. Hanya memang diperlukan Diusung waktu sama yang cepat. PDI dan Nasdem. Kalau kita bisa bersama-sama dengan PDIP tentu sebagai partai pemenang pemilu, tentu kita lebih senang. Kita bersama-sama dengan partai-partai lain untuk bisa mengusung Ahok, tentu itu lebih baik. Ini kata Mas Arya diusung jangan bersama, juga kita sampai diusung bersama dengan PDIP ya, dan Nasdem, tentu Pak. lebih baik diusung, tentu lebih senang, tentu lebih baik. Tetapi sebaliknya juga, kawan Ahok ini sudah bekerja dengan keras. Kita juga harus hormatin mereka, dan mereka juga adalah kader bangsa. Kita juga harus melakukan satu pembinaan, satu proses pendidikan politik juga kepada kawan-kawan, kepada adik-adik kita yang mereka telah bekerja dengan keras untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan. Baik. Hanya mungkin persoalannya adalah sekarang ini mereka harus mengejar waktu, sedangkan beberapa partai politik memerlukan waktu karena ada mekanisme tersendiri yang harus mereka lakukan. Nah, kami melihat perkembangan itu, segera kami putuskan untuk kami memberikan dukungan kepada Ahok. Dan kalau dia toh dengan memilih calon dari jalur independen atau jalur perseorangan, kita tetap dukung. Baik, mohon ditahan di situ dulu teman-teman. Nanti saya akan menanyakan kepada Prof. Ikrar, kalau misalnya Ahok benar-benar maju melalui jalur independen, apakah ini merupakan tamparan bagi parpol? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, kalau Ahok benar-benar maju melalui jalur independen, apakah ini merupakan tamparan bagi parpol? Yang jelas sudah pasti ini tamparan keras ya. Kenapa demikian? Karena teman-teman di partai politik itu memang harus mengubah pola rekrutmen politik dia, dan juga mengubah pola-pola komunikasi politik mereka juga ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bahwa geliat politik di Indonesia itu tidak lagi mengikuti irama pada masa lalu ya. Saya beri contoh misalnya ya, kalau dulu tergantung pada Metro TV, TV One atau kemudian Kompas dan sebagainya ya, kita tahu bahwa sekarang ada media lain yang bukan media mainstream, yaitu media sosial. Kemudian media online juga ya. Jadi hal-hal semacam itu kan Anda tahu itu adalah suatu pola komunikasi politik yang baru ya, yang Anda tahu jauh lebih dahsyat kadang-kadang dibandingkan dengan komunikasi melalui media mainstream. Ini artinya parpol masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada parpol. Yang jelas ya, lagi-lagi ya, tadi Mas Arya Bima sendiri sudah melihat ya bahwa persoalan persepsi partai politik ya di mata masyarakat ini memang menjadi suatu hal yang boleh dikatakan sangat akut ya. Dan ini yang buat saya menjadi lampu kuning juga buat partai politik ya. Saya terus terang masih menjadi dosen ilmu politik yang selalu mengajarkan bahwa parpol adalah suku guru demokrasi. Makanya kalau Anda ingat ya, dulu saya dengan Fajrul Rahman itu kan bertolak belakang karena dia ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden perseorangan ya. Saya bilang nggak bisa. Sebab kalau itu perseorangan, nanti bagaimana nasib partai politik kita, dan bagaimana kalau kemudian begitu mudah orang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden dengan jalur perseorangan. Nah, tapi lagi-lagi dengan adanya kasus di DKI Jakarta ini buat saya juga udah menjadi lampu kuning juga buat partai-partai politik ya, untuk melihat kembali ya, dan juga berpikir secara kreatif dan tentunya cepat ya. Jadi ya kalau kita lihat pertarungan Jepang dengan Korea Selatan lah ya, kalau Jepang itu kan berpikirnya lama, akhirnya kemudian sekarang dikalahkan oleh Jepang. Dan buat saya teman-teman dari partai politik ya, kalau kita lihat pertarungan dengan teman-teman dari jalur independen ya, Ahok, dia jauh lebih cepat ya, langkahnya itu Anda perhatikan lebih cepat. Dan setuju, itu yang buat saya itu yang harus tidak diperhatikan. Semuanya setuju. Jadi ini membahayakan bukan partai politik tapi sistem kepartean. Sistem kepartean itu diikat dalam konteks ideologi, dalam konteks bagaimana membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun ini gubernur DKI, tapi dengan partai politik apapun ada koneksitas dengan daerah-daerah lain. Ini PDIP? Jadi saya melihat PDI tidak pernah merasa ditampar dan menampar. Dan suatu hal yang saya lihat bahwa jarang kepala daerah itu yang tidak dicalonkan 2 kali oleh Ketua Umum Ibu Megawati dan partai, kecuali ada suatu hal-hal yang sangat fatal menyangkut tindakan-tindakan yang koruptif,
yang tidak lagi melayani kepentingan rakyat. Ini dalam tradisi yang ada di PDI Perjuangan. Bahwa mekanismenya penilaian itu tidak hanya sekedar elit partai, bagaimana tingkat kelurahan, pengurus kelurahan, kecamatan diajak untuk menilai. Ini adalah suatu tradisi yang memang harus dibangun dan perlu waktu. Mas Arya, ini di media-media massa juga muncul adanya istilah dari politisi-politisi PDIP terkait dengan deparpolisasi. Apa artinya? Ya, anti partai dalam artian anti sistem kepartean. Jadi apakah dengan independen kemudian dikatakan anti partai, Mas? Tidak selalu, karena Ahok juga mengatakan bahwa saya tidak mau dikatakan anti partai, karena kita tahu persis bahwa Ahok tahu bagaimana merajut kebinekaan, bagaimana tetap menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Ini salah satunya pilarnya adalah Ahok, karena Ahok pernah menjadi juga diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dan kalau independen itu adalah identik dengan hal-hal yang menyangkut bagaimana mengusung di sini bukan hanya sekedar mencari kekuasaan, tapi juga mengusung ide dari PDI Perjuangan, ini adalah sesuatu yang harus didalami dan dipahami. Dan saya melihat hal-hal yang terjadi saat ini, saya masih yakin bahwa Ahok tetap melihat sistem kepartean adalah sesuatu cara bagaimana merekrut pimpinan, baik itu tingkat nasional, tingkat gubernur, dan tingkat pusat. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, tidak ada hal yang perlu dipersoalkan terlalu berlebihan, tetapi kalau memang terjadi bagaimana deparpolisasi atau pelecehan atau harga diri sistem kepartean ini dinegasikan atau diinjak dengan hal yang lebih liberal, tentu PDI Perjuangan akan lebih bersikap ideologis dan substantif untuk NKRI, untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Teman Ahok melihat ini deparpolisasi bukan langkah-langkah untuk maju independen? Tidak sama sekali. Kami tidak ada sama sekali niatan untuk deparpolisasi. Sekali lagi kami tegaskan, ini kami bukan anti partai sama sekali. Kembali saya ulangi bahwa mengusung dan mendukung soal masalah gengsi, balik lagi soal masalah gengsi saja. Gitu. Partai Nasdem, partai yang pertama mau mendukung tanpa syarat, artinya partai sudah cukup modern sekali. Nah, kalau Mas Arya, Prof bilang tadi partai politik adalah sekolah politik, betul sekali. Kami juga sama, kami mengajarkan masyarakat untuk menentukan calon dari awal. Malah kami dari bawah sekali. Aspirasi masyarakat bisa menentukan calon dan memilih calonnya. Itu yang kami ajarkan di masyarakat. Baik, ini saya terakhir ke Mas Arya. Kalau misalnya tidak mencalonkan Ahok, kemudian PDIP akan mencalonkan siapa? Ya, itu mekanisme partai. Sekali lagi bahwa dalam tradisi yang pernah saya alami, jarang kepala daerah itu tidak dicalonkan 2 kali. Kalau ada hal yang fatal, baru kemudian partai akan menentukan pilihan lain. Kalau Prof Ikrar melihat PDIP akan mendukung siapa kalau tidak Ahok? Yang jelas kalau saya lihat ya, kalau PDIP nggak punya calon yang kuat sendiri, itu sangat sulit bagi PDIP untuk mendukung calon yang lain. Yang ingin saya katakan, bukan berarti tidak punya calon lain. Betul. Ya, jadi kalau tidak punya calon yang kuat untuk menjadi penantang Ahok, itu adalah suatu yang kecil kemungkinannya PDIP akan mendukung Yusril Iza Mahendra ataupun Ahmad Dhani ataupun Sandiaga Uno dan sebagainya. Dan itu menurut Anda kecil kemungkinan? Kecil kemungkinannya. Baik. Bahkan buat saya highly unlikely. Highly unlikely. Saya akan ke Pak Enggar. Pak Enggar, saya ingin penegasan sekali lagi. Artinya apakah Nasdem tetap akan mendukung melalui jalur independen atau Nasdem akan mengajak partai-partai lain untuk seperti Nasdem mendukung tanpa syarat dari Ahok untuk maju secara jalur independen ini, Pak Enggar? Ya, kami menghimbau kepada rekan-rekan partai politik yang lain untuk bersama-sama dengan kita. Mari kita mendukung Ahok karena kita melihat bahwa DKI ini membutuhkan Ahok untuk melanjutkan dia dengan berbagai program yang juga akhirnya adalah untuk kebaikan masyarakat, untuk kesejahteraan dari rakyat dan masyarakat Jakarta khususnya. Baik. Mari kita bersama-sama kita coba melihat apa yang telah dilakukan oleh teman Ahok, kita dukung saja. Baik, dia melalui satu proses yang sudah cukup panjang untuk itu. Pak Enggar, terima kasih waktunya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk dialog kita di Prime Time News.